Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Eren dan kita akan kembali mengomentari video dari Tambaragi yang berjudul Sejarah Taurat yang orang tidak banyak tahu. Ya, siapa penulis Taurat? Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo semua, beberapa waktu yang lalu saya membuat video-video kritik sejarah terhadap Muhammad, Quran, dan Islam. Nah, itu udah saya komentari ya, sebagian kecil. Ikan saya sisanya akan nyusul kemudian gitu kan. Saya akan berusaha menyelesaikannya, saya akan komentari semua video di channel dia gitu. Kalau bisa gitu kan, kalau sempat. Karena banyak juga channel lain yang harus saya komentari juga. Dan saya mendapat beberapa komentar yang meminta saya untuk membuat video kritik sejarah terhadap Alkitab juga, biar adil. Saya merasa permintaan ini cukup baik, karena memang seharusnya kita tidak percaya buta pada agama apapun agama itu. Oleh karena itu, saya akan membuat beberapa video mengenai kritik sejarah terhadap Alkitab dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Dan pada video ini, saya akan mulai dengan Taurat. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita mulai dengan apa yang disebut dengan Taurat. Secara literal, arti Taurat adalah hukum. Namun pada video ini, kita akan membahas tentang kitab Taurat, bukan hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Orang-orang yang belum pernah membaca Alkitab, terutama Muslim yang awam, berpikir bahwa yang disebut dengan Injil adalah Alkitab, buku yang ada pada orang-orang Kristen. Sedangkan yang disebut Taurat adalah buku lain yang ada pada orang-orang Yahudi. Namun hal Ini ya, saya terangkan guys ya. Injil itu ya, itu adalah firman Allah yang sampai kepada Nabi Isa atau Yesus ya. Taurat adalah firman Allah sampaikan Nabi Musa. Kelar di situ. Jadi bukan berupa sebuah buku guys. Firman disampaikan kepada nabi-nabinya ini, lalu yang mendengar bisa mencatat ya kan. Nah, untuk sebagai dokumentasi. Tapi tetap itu bukan Allah turunkan berupa buku, tapi firman disampaikan oleh nabi-nabinya. Karena nabinya ditugaskan untuk diutus Tuhan itu ya, Allah itu untuk menyampaikan firman-Nya gitu. Makanya butuh perantaraan nabi-nabi ini guys untuk menyampaikan. Karena kan nabi punya lisan gitu kan, yang bisa berinteraksi dengan pengikutnya. Makanya itulah gunanya lisan dia ini, mulut dia ini untuk menyampaikan firman gitu. Jadi pernah dikatakan kepada dia ya, sesungguhnya aku akan pergi, aku mendapat mengatakan semuanya ya, karena waktu belum tiba aku akan pergi. Karena dia apa maksudnya pergi itu artinya dia tuh diselamatkan oleh Allah guys, karena dia kan lagi di waktu itu lagi diburu-buru oleh apa kayak apa oleh Pontius Pilatus dan kaum Yahudi gitu kan, diburu-buru sehingga dia mengatakan aku akan pergi diselamatkan bapaknya gitu, diselamatkan Tuhannya. Nah, tapi aku akan minta kepada bapakku seorang penolong lain ya, yang akan mengatakan apa yang didengarnya. Berarti berarti orang apa itu ngomong mengenai manusia, mengenai nabi. Karena nabi itu punya lisan. Dia akan mengatakan yang didengarnya. Berarti punya lisan, punya telinga. Ini nabi itu harus punya telinga untuk mendengar firman itu. Baru disampaikan melalui lisannya. Firman itu bisa melalui apa saja. Dari malaikat, bisa langsung ke hati gitu guys. Jadi ini jelas ngomong tentang putusan yang berupa manusia. Karena manusia itu mendengar dan apa mengatakan apa didengarnya gitu. Nah, jadi itu bukti kalau sedangkan nabi setelah Yesus saja itu mengatakan apa didengarnya, apalagi nabi kayak Yesus atau Musa. Makanya itu bukan jadi Taurat itu adalah betul-betul firman yang diturunkan Allah kepada Musa. Injil firman diturunkan Allah kepada Yesus. Itu poinnya guys. Jadi semua kata-kata Yesus adalah Injil. Semua kata-kata Musa adalah Taurat. Gitu loh guys, logikanya. ini tidak tepat. Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Orang-orang Kristen Katolik mempunyai satu bagian lagi di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang disebut Deuterokanonika. Jadi kalau kita lihat guys ya, formasi atau isi dapurnya ya, di Alkitab tuh masuk semua guys, ada segala gado. Di situ masuk Taurat ya kan. Di Taurat ini adalah catatan dari umatnya Musa yang menuliskan itu di macam-macam tempat kayak lembar-lembaran apa gitu kan. Nah, juga ada sebagian ya dari yang tulisan ya dari pengikut Yesus ya. Tapi guys ya,
Juga ada ya kayak surat Paulus pada jemaat di Roma yang ibaratnya nggak ada hubungan sama Yesus sama sekali. Gimana disampaikan oleh orang selain Yesus gitu. Nah ini yang tidak jadi ini di luar Injil dan Taurat gitu. Nah itu adalah namanya tambahan. Makanya itu ada di sebagian perjanjian baru yang mana ditulis oleh para rasul. Makanya judulnya kisah para rasul gitu kan. Jadi bukan tidak ada sama sekali Yesus mengucapkan. Nah, berarti itu di luar dari Injil. Jadi perjanjian lama adalah Taurat, yang baru sebagian itu adalah Injil, yaitu berupa ucapan Yesus, dan sisanya adalah buatan Paulus dan buatan para rasul waktu itu gitu kan. Nah itu yang perlu dipahami guys. Kitab suci yang dipegang oleh orang Yahudi adalah bagian perjanjian lama yang dipegang oleh orang Kristen. Isinya persis sama, tetapi berbeda susunan, dan mereka menyebutnya Tanakh atau Alkitab Yahudi. Taurat adalah 5 buku pertama yang ada di dalam Alkitab, baik di dalam Alkitab Kristen maupun Alkitab Yahudi. Sebutan lain dari Taurat adalah Pentateuch, yang artinya 5 buku. Di dalam bahasa Indonesia, 5 buku ini diberi judul Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan oleh LAI. Jadi, Taurat dipegang oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Ketika orang Kristen dan orang Yahudi Tapi faktanya ya orang Yahudi tidak mengakui Kristen. Itu faktanya. Ya. Karena dia ya menganggap Yesus itu bukan Mesias gitu. Ya, mereka masih menunggu Mesiasnya akan datang kemudian nanti guys. Jadi mereka tidak mengakui Yesus sama sekali. Maka mereka mengira Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah guys. Maka itu bikin mereka itu kesel gitu. Bikin orang Yahudi kesel, yang bikin orang itu memburu Yesus itu. Karena mereka mengira salah paham Yesus itu menyamakan diri dengan Tuhan gitu, dengan Allah. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan, kenapa karena perbuatan yang baik ya kalian menuduhku menyamakan bahwa aku menyamakan diriku dengan Allah gitu. Berarti Yesus jelas itu menentang ya guys. Dia mengatakan tidak, aku nggak seperti itu gitu. Aku nggak seperti yang kalian ini kan gitu. Tapi mereka tidak peduli gitu. Mereka sudah telanjur gagal paham gitu. Nah, gagal paham Yahudi ini sama dengan gagal paham Kristen gitu. Ya kan? Kristen juga mengira Yesus menyamakan dirinya dengan Allah gitu. Makanya dia jadi oknum ketiga dalam Trinitas. Jadi baik Yahudi maupun Kristen itu sama-sama mengira Yesus menyamakan dirinya dengan Allah guys. Itu persamaannya. Tapi perbedaannya adalah ya Kristen membenarkan itu. Oh Yahudi tidak menerima gitu. Ya. Itu bedanya guys. Makanya Yahudi tidak menerima Yesus dan masih menunggu datangkan Mesias mereka yang mereka kira yang akan datang nanti, bukan Yesus ya, tapi sebenarnya adalah Dajjal. Gitu guys. Itu bedanya. Jadi sama-sama gagal paham aja Kristen sama Yahudi. Cuman itu tadi. Kalau gagal pahamnya Kristen, mereka menerima itu. Dalam artian mereka tuh memang mengira Yesus tuh menyamakan dia dengan Allah gitu. Mereka iakan dalam bulat-bulat gitu kan. Nah, kalau Yahudi tidak. Mereka nggak suka gitu. Dalam artian Anda tidak sama dengan Allah gitu, karena Anda manusia dan segala macam bla bla gitu kan. Nah, kalau Kristen menerimanya, itu aja bedanya. Membicarakan Taurat, mereka membicarakan hal yang sama, yaitu 5 buku pertama yang ada di dalam kitab suci. Tetapi ketika umat Muslim membicarakan Taurat, saya tidak tahu apakah mereka membicarakan hal yang sama dengan orang Kristen dan orang Yahudi atau tidak. Yang pasti, yang disebut Taurat pada abad ke-7, pada zaman Muhammad, adalah Taurat yang kita bahas sekarang, yaitu 5 buku pertama yang ada di dalam kitab suci orang Yahudi dan orang Kristen. Taurat itu isinya adalah 10 perintah kepada Musa, yaitu ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa, itu perintah pertama ya, dan commandment ya. Jadi dia perintah pertama itu justru paling penting. Ingatlah Israel, Tuhan Allah kita itu Esa, ya. Satu-satunya Tuhan, itu perintah pertama. Alias tauhid, gitu. Jadi kalau Pancasila itu adalah ketuhanan yang Esa. Cuman yang Esa Maha Esa ini sebenarnya ada Allah gitu. Tapi sekarang ada berlaku kan, yang Maha Esa itu semuanya. Jadi Tuhan lain agama itu juga Esa gitu. Padahal yang Esa cuma Allah saja gitu. Juga yang lain ada perintah jangan mencuri, jangan membunuh dan segala macam lagi. Dan itu saya lupa. Itu diturunkan dalam bentuk suatu loh batu. Ya, Allah turunkan Allah cetak di bawah sebuah loh batu. Nah itu yang dibawa Musa pada kaumnya gitu. Nah, ketika kita melontarkan pertanyaan, siapa yang menulis Taurat? Umat Muslim akan berkata bahwa Taurat adalah kitab yang diberikan atau diturunkan oleh Allah kepada Musa.
Saya tidak tahu apa maksudnya diberikan atau diturunkan. Diberikan atau diturunkan berupa firman. Musa mendapat firman dari Allah melalui malaikat, melalui langsung di sanubarinya, guys. Itu yang diberikan atau diturunkan. Bukan berupa buku, karena dulu belum ada buku ya. Kanonisasinya itu baru abad pertama gitu. Nah, jadi ada juga loh batu yang Allah turunkan ya. Di loh batu yang saya katakan tadi ya berupa 10 perintah, guys. 10 commandment gitu. Oleh Allah itu. Apakah maksudnya turun gedebuk dari langit, atau Musa didikte oleh Allah, atau bagaimana? Saya tidak tahu. Dan lebih tepat didikte oleh Allah. Kenapa? Karena dia ada nabinya gitu. Ya. Ingat, Yesus berkata, "Aku akan minta mendapat seorang penolong yang lain yang akan mengatakan apa yang didengarnya." Itu arti dikte. Jadi kalau dia mengatakan apa yang didengarnya, itu dikte deh. Dikte guys. Jadi kalau ada dengar ada orang yang mengatakan apa yang didengarnya, itu berarti dia dikte. Dikte oleh orang yang yang menyampaikan itu. Makanya Yesus katakan kan dia adalah utusan. Utusannya itu menyampaikan apa yang pengutusnya pengen katakan, guys. Sedangkan menurut kebanyakan orang Yahudi dan Kristen, penulis Taurat adalah Musa. Tetapi mereka tidak akan berkata bahwa Taurat diturunkan atau didikte oleh Tuhan. Mereka berkata bahwa kitab suci diinspirasi oleh Tuhan, bukan didikte atau turun gedebuk. Inspirasi itu sama dengan didikte gitu. Kayak saya menyampaikan kepada utusan saya. Kamu sampaikan pesan saya kepada penduduk, misalnya penduduk Jakarta. Ya, sampaikan pesan saya ini. Lalu apa kata utusan saya? Ya Pak, saya utus kamu ya. Kamu utusan saya, kamu diutus oleh saya mengutus kamu. Sampaikan pada mereka persis seperti yang saya sampaikan. Nah, itu tugas utusan. Nah, ini itu adalah perintah saya sebagai yang mengutus. Ya, ya itu namanya mendikte namanya. Itu poinnya gitu. Kan? Jadi utusan ini harus menyampaikan apa adanya pesan dari saya gitu. Nggak boleh berbohong atau berbeda, guys. Itu. Nah, jadi dan itu caranya bukan seperti itu ya, bukan langsung keluar langsung ngomong, tapi dia melalui perantara malaikat atau langsung ya inspirasi boleh juga lah, tapi dalam sanubari gitu kan. Itu dia poinnya, guys. Jadi ini bukan berupa buku yang turun gedebuk dari langit, guys. Dari langit. Namun menurut orang-orang yang meneliti sejarah, termasuk di dalamnya ada orang Yahudi dan orang Kristen, jawabannya tidak sesederhana itu. Menurut mereka, penulisnya bukan Musa. Bahkan ketika dipertanyakan apakah Tentu Musa bukan penulis karena dia udah menerima wahyu ya, umat pengikutnya yang nulis, guys, orang mendengarnya gitu. Dia hanya menyampaikan firman gitu yang berlaku. Itu kenapa juga tidak dipelihara? Karena berlaku hanya untuk waktu itu, guys. Musa adalah tokoh sejarah, maksudnya apakah Musa benar-benar ada atau hanya dongeng? Jawabannya cukup mengejutkan. Banyak yang berpendapat bahwa Musa adalah tokoh legenda yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Kisah Musa sebagai seseorang yang berkuasa di Mesir tidak ditemukan di dalam catatan sejarah Mesir kuno. Kisah jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir tidak ditemukan bukti arkeologinya yang benar-benar meyakinkan. Gini, guys ya, kisah itu ya, namanya yang berkuasa adalah Fir'aun, Mesir, yang mana beliau adalah mengaku Tuhan. Dan Musa adalah musuh besarnya ya. Sampai beliau mati, beliau baru mau meyakini Musa. Ketika beliau sudah Firaun ini sudah tenggelam gitu kan di laut laut mati udah tenggelam gitu. Setelah itu baru dia mau beriman pada Musa, tapi sudah terlambat, ya. Nah, itu bukti arkeolog mengenai Firaun yang jasadnya itu nggak hancur, guys ya. Jadi Allah sengaja mengabadikan jasadnya, itu bisa dilihat di museum ya, saya lupa Mesir di mana itu, guys. Itu jasad Firaun masih utuh, guys. Jasad Firaun yang dulu memusuhi Musa gitu, zamannya itu zaman Musa ya. Amenhotep berapa saya lupa itu. Nah, jadi Allah selamatkan fisiknya untuk memberi bukti kalau itu kejadian benar-benar nyata, ya kan? Dan juga ada beberapa peninggalannya seperti yang ada di dasar laut itu berapa macam gitu, guys, ya kan, kayak udah kereta perang segala macamnya gitu. Nah, cuman ya saya katakan tadi namanya Raja Zolim tentu tidak akan mau nulis sejarah untuk musuhnya gitu, ya kan? Ngapain dong, bener kan? Jadi yang nulis sejarah itu adalah muridnya sendiri gitu, pengikutnya.
Dan pengikutnya tuh pun ya belum tentu punya giroh atau mikir ada pentingnya untuk nulis sejarah ini gitu, ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Karena dalam Islam pun ya, atau dalam apapun, pengikut Yesus itu mereka juga tidak langsung nulis ya guys. Jadi bahkan tapi bedanya kalau Islam dihafal. Jadi gini, itu nulis itu sebenarnya tergantung orang gitu, orang pengikutnya, apakah nulis apa tidak gitu, apakah mereka ini penting atau tidak, gitu kan? Apakah mereka ini apa guna di masa depan gitu kan? Jadi bukti-bukti ekologi juga juga ya tentang belum ditemukan jangan dikatakan tidak ada. Contoh kayak kapal Nuh itu kan belum ditemukan, tapi katanya ada kayak ditemukan mirip-mirip gitu. Karena memang itu hak prerogatif Allah gitu untuk Tuhan untuk menyisakan itu apa tidak gitu, ya kan? Itu poinnya guys. Hal ini tentu saja masih menjadi perdebatan sengit di kalangan sejarawan. Yang ateis tentu saja berkata bahwa tidak ada bukti berarti tidak ada. Sedangkan yang percaya tentu saja berkata tidak ada bukti bukan berarti tidak ada. Tapi tepatnya bukan tidak ada bukti, belum ada bukti. Karena nama sejarahnya berkembang guys, ya. Anda ingat, sejarah itu nggak sekaligus ditemukan. Pelan-pelan, dulu ada penemuan ini, ada penemuan terbaru lagi gitu kan. Ada tiap hari ya, hampir tiap masa itu ya, ada penemuan terbaru. Misalnya penemuan tembikar, penemuan fosil inilah, itulah. Jadi sejarah itu nggak seperti orang kayak ngapain biologi gitu guys, kayak meneliti gitu, hewan tertentu gitu, yang di situ aja mainnya. Tapi sejarah ini dia kemana-mana, bukan hanya sejarah ini aja yang mereka urus, sejarah dunia guys. Mereka bumi ini bentangannya luas, jadi peneliti ada berapa sih, ya kan? Berapa peneliti sih? Dan mereka tentu menyebar gitu. Nah, jadi berapa luas bumi yang harus mereka teliti guys? Nah bayangkan, ya kan? Dan beberapa bukti itu tentu ada yang kubur di bawah tanah, ada yang dalam lautan karena bentuk bentang bumi berubah kan. Ada yang daratan jadi lautan, ada lautan yang kering jadi daratan gitu kan. Jadi itu suatu hal yang tentu saja sulit. Jadi selama belum kiamat kita bisa katakan itu belum ada bukti. Bukan tidak ada bukti, bukan kita nggak bisa mengatakan tidak ada bukti sekali. Karena sejarah itu terus berlanjut, terus dieksplorasi gitu guys. Peneliti itu terus bekerja gitu, ya kan? Karena mereka bekerja itu sampai hari kiamat tuh ya. Karena sejarah itu tentu digali terus gitu kan. Makanya ditemukan sejarah baru, penemuan baru, penelitian baru gitu, kajian baru gitu kan. Jika kita baca Ulangan 34, bagian akhir dari Taurat, kita akan membaca kisah kematian Musa. Musa dikubur di lembah tanah Moab pada usia 120 tahun. Jadi, sudah pasti Ulangan 34 ini tidak mungkin ditulis oleh Musa kan? Ya tentu, makanya Musa tidak. Jadi nabi-nabi itu nggak ada nulis kitab sendiri guys, nggak ada. Ya Nabi Musa, Nabi Yesus, Muhammad itu nggak ada nulis kitab sendiri gitu kan. Makanya kita tampar lagi kemarin mengatakan Muhammad tuh nulis kitabnya itu jadi dia tuh terbukti kalau dia paham ini. Musa aja nggak nulis kitabnya, apalagi nabi-nabi lainnya Yesus, Muhammad. Bagaimana Muhammad dikatakan nulis kitabnya sendiri gitu kan? Berarti dia nggak paham tentang bagaimana nabi itu tidak menulis kitabnya guys. Musa tidak mungkin menulis kisah kematian dan penguburan dirinya sendiri setelah dia meninggal. Nah, informasinya kita tahu dari Allah guys, gitu loh. Jika Ulangan 34 bukan ditulis oleh Musa, bagaimana dengan yang lain? Para ahli bahasa yang mempelajari Taurat sepakat bahwa Taurat sudah pasti tidak ditulis oleh satu orang. Taurat terdiri dari banyak lapisan yang dikumpulkan seiring dengan berjalannya waktu. Bagi orang Yahudi dan Kristen, hal ini mudah diterima, karena orang Yahudi dan Kristen sudah tahu bahwa Alkitab ditulis oleh banyak orang yang hidup pada zaman yang berbeda, dikumpulkan dan disusun menjadi satu. Cuman bedanya sama Quran ya, tidak ada hafalan, itu beda guys. Tidak ada hafalan ya, dan ingat penelitiannya tidak mengklasifikasikan ini apakah sahih, hasan, dhaif sampai palsu. Nggak ada guys. Jadi semuanya diterima mentah-mentah. Jadi ibaratnya kalau dalam Islam itu ya, Anda bisa bayangkan gini, Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah kepada kita gitu. Ini pemahamannya seperti ini guys, sudah paham ya.
Ya, yang asli kan gini, saya terangkan dulu yang aslinya. Yang aslinya adalah gini, Nabi Muhammad menyampaikan firman pada Allah, para sahabat menghafalnya dan diterapkan dalam sholat gitu kan, dalam bacaan-bacaan. Karena Quran itu terus di reset sama sahabat tiap hari gitu. Karena mereka sholat 5 kali sehari, 2 lagi sholat sunnah, 2 lagi ketika mereka duduk diam, baca Quran, zikir gitu kan. Nah itu selalu diulang-ulang tiap hari. Jadi hafalan guys. Lalu mereka catat di dalam lembaran-lembaran, pelepah kurma, kulit kambing, dan itu mereka simpan, masing-masing nyimpan gitu yang mau nyatat gitu. Tapi banyak yang nyatat lah gitu kan. Nah, lalu pada zaman Utsman pikir nih, gimana kalau dibukukan aja? Karena waktu itu kan zaman perang gitu kan. Masing-masing itu bertahan dari serangan pihak lain. Ya, ada Romawi Timur, Romawi Barat yang berkuasa besar, ada Persia. Sehingga siapa yang tidak ekspansi dia akan digulung, guys. Itu mainnya dulu. Lama kayak waktu zaman ketiga kerajaan kan. Ada lihat bagaimana Zubiliang itu ya. Ini banyak guys. Kalau sejarah kan tahu gak ada kisah ini. Kisah tiga kerajaan, kisah waktu zaman Bizantium itu kan. Nah, itu gunanya belajar sejarah. Jadi kita tahu apa motif yang ada waktu-waktu itu, apa yang terjadi dan bagaimana politiknya gitu ya. Nah, pada zaman tiga kerajaan dan juga pada zaman Nabi Muhammad ya dan zaman sebelumnya tentunya ya zaman lampau lah yang mana itu memang orang itu lagi ekspansi semua gitu. Nah itu ya contoh kayak zaman tiga kerajaan. Nah, itu Zuheliang sudah menguasai daerah ya Hanzong, kota Hanzong beserta daerah apa namanya itu ya apa sungai Ye alias daerah apa ya barat apa ya barat selatan gitu guys ya. Jadi ibaratnya itu sudah dikuasai sama Liu Bei sama Zhuge Nah, itu daerah itu sangat kaya gitu. Nah, cuman ya jadi Zhuge ini memikirkan di utara ada Cao di selatan ada Sun Quan gitu. Nah, jadi dia tahu selama masih ada perpecahan tiga negara ini dan masing-masing itu berambisi baik Cao Sun Quan saling mengintai berusaha untuk melakukan satu sama lain ya namanya zaman dulu gitu kan yang ada di kepala mereka ini hanya kekuasaan gitu kan. Nah, karena memang kekuasaan itu bisa menciptakan stabilitas kayak itu wajar ya. Nah, tapi caranya harus dengan baik bukan dengan licik gitu kan. Nah, kalau perang ya perang tapi perangnya kalau bisa yang adil gitu kan dan memang kita nggak mulai duluan gitu. Nah, jadi ada alasan kita untuk bela diri gitu kan. Nah, jadi memang dan ketika itu Zulkifli sadar itu dia kan adalah termasuk yang paling pintar penasihat militer guys, penasihat perdana yang paling pintar itu Zulkifli nggak diakui. Dia katanya setara sama Sima Yi, sama Guo Jia, sama Zhou Yu gitu kan. Nah, dia termasuk orang yang penasihat pintar. Dia berpikir ini tidak akan bisa kita bertahan di sini meskipun kita kaya, tapi kita ngambil cuman berkuasa atas sisi yang ini gitu. Dia tahu dia harus ekspansi ke utara, ke Kaukau. Karena untuk mengembalikan kejayaan Han dulu, yang mana Han itu digulingkan oleh para warlord yang haus kekuasaan. Nah, dia tahu dia harus ekspansi guys. Itu ditentang oleh orang dari orang setempat ya, termasuk orang penting juga ya. Katanya kita kan punya alam yang lindungi kita bagus nih, punya bukit-bukit, punya nggak mudah kita diserang, gitu kan, mudah kita dikuasai. Dia bilang, oke, kita memang bisa bertahan, tapi sampai kapan? 10 tahun, 20 tahun, ya kan? Dia berpikir jangka panjang. Dia tahu ya kalau orang cuma bertahan di sudut, di corner, di sudut China waktu itu, dia tidak akan bertahan lama. Karena kenapa? Karena selalu akan diintai itu. Dia berpikir bagaimana kalau dia meninggal nanti pada masa itu. Siapa yang bisa dipercaya untuk mempertahankan kan nggak, makanya cara paling aman adalah dengan menguasai semuanya. Itu dari situ dari dulu memang gitu guys orang nih. Makanya Islam mau nggak mau ya pada waktu Khalifah Utsman dan lainnya itu berpikir seperti juga gitu jangka panjang gitu. Bagaimana agar semuanya satu sehingga tidak ada lagi pengintaian penjajahan gitu guys. Jadi semuanya tunduk pada satu kekuasaan saja gitu. Jadi masing-masing waktu itu bersaing gitu, ya kan? Bersaing siapa yang bisa menguasai yang lainnya gitu. Jadi itu wajar. Kalau dalam masa itu wajar, sesuatu yang wajar gitu. Jadi, tidak ada masalah bagi orang Yahudi dan Kristen untuk menerima bahwa Taurat juga adalah kumpulan dari sumber-sumber yang ada sebelumnya dan disusun. Jadi kalau Islam itu jelas membedakan mana yang sejarah yang disaksikan manusia, mana yang firman Allah betul-betul melalui Muhammad. Jadi kalau firman Allah betul-betul Muhammad firman ya betul-betul memang berupa Quran, itu berupa Quran aja. Tapi kalau kata sejarah itu dipisahkan jadi hadis. Dan cara sejarah itu ya karena memang itu kelihatan mata manusia ya
saksi hidup tentu ada cacatnya. Makanya diklasifikasikan sebagai hadis sahih, hasan sampai ke dhaif. Itu jujur guys, saking jujur begitu gitu. Nama sejarah kan sejarah itu kan pernyataan manusia, kesaksian manusia. Nggak bisa dipastikan 100% benar. Makanya harus diklasifikasikan. Contoh misalnya gini, misalnya Anda mau meneliti sejarah misalnya anggap PKI zaman lampau. Nah, Anda kan harus keliling tuh menanyakan saksi atau melihat dokumen mereka, ada bukti nggak gitu. Nah, Anda kan nggak bisa percaya begitu aja semuanya, ya kan? Anda harus kualifikasikan ini orang jujur nggak? Ini yang ngomong gini berapa orang gitu. Sampai segitunya Islam itu guys. Ya, sampai segitunya. Akurasinya tinggi gitu guys. Jika diteliti, oh ternyata nih orang kayaknya pembohong nih, ya kan? Kira-kira dicek nih sampai ke atas ya, ditanya lagi ke bapaknya, kakeknya, atau lebih tua lagi. Dia nggak dikenal atau nggak sampai rasanya kepada Nabi Muhammad, nah itu ditolak, gitu ya, dikatakan. Jadi jatuh juga, tapi dikatakan sebagai hadis palsu. Nah, beda dengan mereka mencatat semuanya. Dia tidak memilih-milih, ya. Tidak memilih-milih apakah ini saksinya dusta, apakah ini orangnya pembohong, apakah saksinya kuat apa tidak gitu. Apakah dokumennya kuat apa tidak. Jadi mereka betul-betul mencatat semuanya, ya. Yang catat itu semua dikumpulkan tanpa ada klasifikasi, guys. Jadi penelitiannya hanya berupa mengumpulkan, mengkanon, udah gitu aja. Kalau Islam tidak. Diadakan penelitian komprehensif. Diteliti siapa subjeknya, objeknya diteliti semua, guys, gitu. Dan mereka ini berdasarkan hafalan. Jadi lebih kuat guys. Jadi metodenya lebih canggih Islamnya. Kalau mereka tidak, karena mereka ini ditemukan dan Islamnya ingat setelah terima ya. Jadi waktu itu Nabi menyampaikan firman, catat oleh para sahabat, dihafal juga. Lalu mereka catat dalam pelepah kurma dan segala macam. Lalu itu sudah ada dokumen itu kan, dan mereka juga menghafal dan mengulang tiap hari. Dan banyak orang menghafal karena orang butuh tiap hari butuh sholat kan, umat muslim kan. Sehingga mereka mengulang tiap hari gitu kan. Nah, teman semua dikumpulkan karena waktu zaman perang waktu itu ya harus dikomunikasikan biar lebih aman, biar secure karena banyak penghafal Quran yang meninggal di medan perang itu. Utsman khawatir nanti itu memang karunia Allah gitu. Karena Allah memang berjanji untuk menjaga kitab ini, Quran ini. Makanya Allah buat kita hafal Quran ya kan. Allah buat Jadi hafal itu satu cara Allah untuk menjaga Quran gitu. Hafalan itu penting loh guys. Saya aja ya dari kecil belajar Pancasila, sampai sekarang hafal. Saya nggak usah ngomong Quran deh, yang gampang aja Pancasila. Saya hafal. Itu padahal saya belajar Pancasila waktu SD, ya. 5 sila Pancasila dari SD. Tidak pernah saya buka-buka buku Pancasila sampai sekarang, tapi saya hafal. Nah, itu pentingnya hafalan. Nggak ada yang bisa mengubah Pancasila di depan saya. Misal ada nggak tahu orang Pancasila, itu saya cek, saya tahu. Nih Anda ngarang nih, Anda bohong nih. Kenapa? Ada di kepala saya. Begitu juga Quran. Begitu ada orang yang mencoba-coba untuk mengubah Quran, saya langsung tahu. Ya kan? Saya baca nih, ini Quran kan. Kok gini? Hafalan saya enggak begini gitu. Itu penting hafalan, guys, gitu loh. Itu yang jadi pada umat Islam. Jadi ya metodenya lengkap, akurasi tinggi, ya dihafal, ya. Habis itu dan hafal banyak dan habis itu dikumpulkan, diteliti lagi, ya. Siapa perawinya, ibaratnya diteliti itu, guys, dan itu tidak jadi pada Alkitab. Karena Alkitab itu hanya ditemukan, kanonisasi, dan diakui sebagai penulisnya Lukas lah, Matius lah, tanpa ada hafalan dan serah terima. Hanya ditemukan aja gitu guys. Dan kalaupun ada penyimpanan saksi-saksi, itu tidak diperiksa. Saksi itu valid apa tidak. Saksi itu jujur apa tidak gitu guys. Dan yang menyampaikan itu berapa orang gitu. Makin banyak orang kan makin kuat berarti kan. Nah, itu tidak jadi pada pengumpulan dari Alkitab ini guys. Menjadi satu buku. Namun bagi Muslim, hal ini sangat berat untuk diterima, karena Quran mencatat bahwa Allah memberikan atau menurunkan sebuah buku yang disebut Taurat kepada Musa. Jika ternyata ini Anda dapat dari mana ayatnya gitu kan? Allah menurunkan turun. Buku belum ada zaman itu bro. Tolong sampaikan pada kita ayat Qurannya berapa gitu. Biar kita lihat gitu kan. Jangan seperti ini caranya dong gitu loh. Taurat bukan buku yang diberikan atau diturunkan kepada Musa, maka Quran salah. Jika Quran salah, ayatnya mana? Jadi dia Quran mengatakan gini, ayatnya nggak sebut dia gitu kan? Itu fatalnya guys. Salah, maka iman umat Muslim tidak ada gunanya. Tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa jadi dia ini mengkritik Taurat tapi ujung-ujungnya menyalahkan nama Islam gitu kan, menyalahkan ajaran Islam. Jadi sebenarnya dia nih apa saya katakannya, ini orang gayanya aja gitu guys.
kita akan kritik Taurat, kita akan kritik tokoh-tokoh Kristen. Faktanya ujungnya mau Islam juga jadi yang kerok gitu kan. Jadi apa namanya? Jadi tersangkanya. Ini memang orang memang brutal guys. Jadi mulutnya tuh seakan manis, faktanya busuk gitu guys. Itu orang ini ya. Harus kita waspadai. Jangan Anda percaya gitu aja dengan kata-katanya itu kan. Kata-katanya adalah dusta guys. Bahwa apa yang kita percaya selama ini ternyata keliru. Tetapi, lebih baik kita menerima kenyataan daripada terus-menerus hidup dalam kebohongan, kan? Nah, ada beberapa teori tentang jawaban siapa yang menulis Taurat. Dan saya akan memberitahukan sebagian Ingat ya, teori guys, nggak jelas. Kalau kita jelas ya, penulis Quran ya, penulis Quran siapa? Kita jelas. Dari siapa diriwayatkan, ya kan? Ini sanadnya sampai sampai siapa, berapa orang menyampaikan, ya kan? Sahih apa tidak? Kita lengkap guys. Akurasi Quran itu tinggi, hadis tinggi, nggak seperti Taurat yang teori gitu. Kalau kita jelas siapa penulisnya gitu. teori yang dapat diterima oleh banyak sejarawan. Banyak yang sepakat bahwa Taurat berasal dari 4 sumber utama. 4 sumber ini diberi label J, E, D, dan P. J artinya Jahwis atau golongan Yahweh. E artinya Elohis atau golongan Elohim. D artinya Deuteronomis atau golongan pengulang. P artinya priestly atau golongan imamat. Sebagai contoh, supaya teman-teman paham apa yang sedang dibicarakan, mari kita lihat Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kita bisa melihat 2 kisah penciptaan di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 yang cukup membingungkan bagi banyak orang. Di dalam teks bahasa Ibrani Kejadian 1, semuanya ditulis dengan Elohim, tanpa ada nama Yahweh. Sedangkan di dalam teks bahasa Ibrani Kejadian 2, nama Yahweh mulai bertebaran. Jadi, para ahli menyimpulkan bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 berasal dari 2 sumber yang berbeda yang sudah ada sebelumnya, lalu kemudian dijadikan satu oleh generasi yang lain. Contoh lain adalah Kejadian 32 ayat 28 dan Kejadian 35 ayat 10. Di situ kita bisa menemukan 2 kisah bagaimana Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Selain 2 contoh itu kita Satu lagi, ini ada yang aneh. Coba Anda bayangkan ya. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel. Lalu kata orang itu gitu kan. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bagaimana orang bisa bergumul dengan Allah guys gitu? Itu masalahnya di situ gitu. Ya kan? Kok kita bisa bergumul, Israel itu bisa bergumul dengan Tuhan gitu guys? Ini aneh guys. Logika kita yang bisa terima gitu. Ya kan? Makanya ini keanehan adalah ketika Tuhan bisa diajak bergumul, bisa dibunuh, bisa dilempari batu. Ini aneh guys. Benar, nggak bisa terima dengan akal sehat. masih bisa menemukan banyak lagi kisah double yang serupa di dalam Taurat. Bagi teman-teman yang melihat dari sisi kerohanian, teman-teman bisa menafsirkan berbagai hal. Tetapi bagi para sejarawan, mereka melihat 2 kisah itu berasal dari 2 sumber berbeda yang kemudian dijadikan satu. Jadi, menurut para ahli, kitab Kejadian, Keluaran, dan Bilangan berasal dari campuran sumber J, E, dan P. Kitab Imamat berasal dari sumber P. Kitab Ulangan. Jadi nggak tahu siapa penulis apa namanya dari mana sumbernya guys. Kalau Islam kan jelas. Misalnya hadis diriwayatkan dari Ibnu Baihaqi, hadis diriwayatkan dari ini. Jelas guys, ada nama periwayatnya ada. Gitu loh. Itu akurasi tinggi. Kalau ini kan tidak tahu siapa nama penulisnya. Hanya dikira-kira ini dari kaum J, kira-kira dari kaum E. Jadi ini nggak jelas gitu loh guys. Jadi kalau secara tingkatan akurasi, metode penelitian Al-Quran dan hadis itu lebih tinggi, lebih sempurna daripada apa mereka ini guys. Makanya itu salah satu bukti janji Allah bahwa dia tuh menjaga Al-Quran itu guys. Makanya metode dia bisa canggih gitu. Dia menginspirasi manusia zaman itu ya, para pengikut Nabi, ya kan, sehingga apa namanya mereka menggunakan metodologi yang canggih guys. Meskipun canggih di sini bukan berarti dia pakai gadget terbaru atau apa, tapi memang kreatif gitu guys. Karena bayangkan ya bagaimana mereka apa namanya langsung dari sumbernya dituliskan namanya, riwayat siapa, sambung kemana, berapa orang yang menulisnya, apa ini hadis sahih apa palsu gitu ya, sampai segitunya gitu loh. Jadi nggak main-main penelitian guys gitu. Itu bukti kalau Allah menjaga Quran. Apalagi mereka menghafalnya kan. Jadi secara tingkatan ya, Al-Quran itu hadis itu lebih akurat daripada Taurat dan kitab sebelumnya guys.
Pangan berasal dari sumber D. Selain 4 sumber itu, para ahli berkata bahwa ada sumber-sumber minor lainnya yang tidak termasuk di dalam 4 sumber utama ini. Ada teori yang mengatakan bahwa sumber J ditulis pada zaman Raja Salomo, ketika Israel masih menjadi satu kerajaan dan pada masa kejayaannya. Sedangkan sumber E ditulis oleh kerajaan Israel Utara, ketika sudah Jadi logikanya kenapa Allah nggak menjaga Taurat dan Injil? Kenapa? Karena hanya berlaku pada zaman itu, nggak perlu dijaga, guys. Ya, yang berlaku sekarang adalah ya Al-Quran yang diturunkan Nabi Muhammad itu dijaga. Sama kayak misalnya buku peraturan. Misalnya gini nih, suatu sekolah ya, misalnya sekolah yang mau establish nih, kan Islam apa Nabi Muhammad ini menyempurnakan ajaran Nabi sebelumnya. Ini sama kayak suatu sekolah ya. Ini saya kasih tahu ya perumpamannya, persamaannya, analoginya. Suatu sekolah yang memperkirakan dia akan establish dalam jangka panjang. Dia akan ketika dia baru bertemu diri, dia itu berada dalam fase masih meraba-raba atau ibaratnya harus ibaratnya masa survive lah gitu guys, karena awal diri gitu kan, belum ada murid, apakah murid mau masuk sekolah ini, harus menjaga prestasi supaya muridnya percaya, waktu murid percaya ada mau masuk anaknya situ, mencari nama gitu kan, membangun brand gitu kan sekolah itu kan, jadi sekolah terbaik, meneruskan lulusan pintar. Jadi masa pertama itulah masa to survive. Nah, lalu mereka rencanakan periode kedua. Nah, sampai periode keempat atau kelima. Nah, mereka berpikirkan nanti periode kelima ini harus establish sekolah ini. Dalam artian itu sudah mature gitu, udah posisinya itu tidak lagi membangun nama. Dia membangun nama secara sporadis gitu. Nama itu sudah established gitu guys. Kayak produk-produk itu udah kayak Nestle, kayak Indofood gitu, udah punya nama. Bukan produk-produk yang ditemukan misalnya keripik Bu Yuli atau apa kan belum nama. Maaf ya, bukan menghina ya, masih contoh aja guys gitu. Jadi kayak misalnya keripik Bu Yuli atau apalah gitu, makanan apa gitu kan yang kita baru kenal, baru dengar. Diharapkan dalam beberapa periode ke depan itu SMA akan establish sehingga dia punya nama kayak Indofood. Jadi promosinya nggak begitu nggak lagi jadi rencana planningnya itu udah mature gitu guys, sehingga planningnya itu sudah stabil gitu. Nah, jadi tentu itu ada perubahan, strategi berubah gitu, karena pasti ketika masa survival beda dengan peraturan sekolah ini masa ini, karena dia kan terus berkembang terus dan makin menuju ke tahap mature. Nah, ketika sudah tiba waktunya, ya kan, nah itu kan peraturan berubah tuh guys. Misal peraturan pertama, perusahaan harus mencari murid gitu kan, mencari murid gigi, memperkenalkan sekolah dan segala macamnya, promosi mana-mana gitu. Nah, nanti kalau periode kelima atau keempat yang periode terakhir yang udah mature, dia peraturan berubah. Jadi peraturan sekolah ini atau perusahaan lah ya, itu nggak lagi seperti itu. Mereka tinggal mempertahankan pelanggan yang sudah ada gitu dan mencari pasar baru gitu. Jadi peraturan berubah. Nah, yang dijaga adalah yang terakhir. Yang lama ini dijaga, makanya ketika dicatat itu, yang lama-lama itu nggak dijaga guys. Ya, kenapa? Karena sudah tidak berlaku lagi. Ya, yang dicatat dan masih berlaku, yang disimpan dengan baik, dijaga itu adalah dokumen terakhir, peraturan perusahaan terakhir, yang mana mereka tuh harus mempertahankan pelanggan. Kalau dulu kan mungkin mempertahankan pelanggan belum ada gitu kan, atau murid belum ada gitu. Ini dulu adalah masa establish, mencari pelanggan, mencari tempat untuk memasarkan gitu. Nah, kalau udah established kan mereka tinggal mikir gimana mempertahankan pelanggan. Untuk cari pelanggan baru itu opsi kesekian. Masa tuh rencana ke belakang, diubah dibalik rencana guys. Yang mana dulu awal aku mencari pelanggan, ya bahkan mungkin tidak ada mempertahankan pelanggan, karena pelanggan belum ada. Sekarang dibalik peraturan itu guys. Yang ada nomor satu adalah mempertahankan pelanggan, baru nanti yang sekian itu baru mencari pelanggan. Jadi seperti itu. Jadi menjaga yang terakhir gitu peraturannya gitu kan. Planning rencana ke depan perusahaan sama kayak Quran gitu. Kenapa akan dijaga? Karena yang berlaku sekarang itu dari zaman Muhammad sampai akhir zaman adalah Quran gitu guys. Makanya yang nggak berlaku lagi nggak dijaga. Itu makanya metodenya Allah bikin nggak dihafal gitu. Ya, kenapa? Kalian pernah bikin nggak? Kenapa hanya Quran yang dihafal? Kenapa tidak lain nggak dihafal? Itu untuk memenuhi janji Allah kalau Quran itu dijaga guys. Dijaga terbaik caranya dengan menghafal. Nggak cukup hanya mencatat gitu. Kayak Pancasila ya. Saya hafal ya. Saya pribadi sendiri bisa jaga Pancasila. Saya tidak butuh semua orang di dunia ini. Mau Anda bakar itu Pancasila, semuanya silahkan. Masih ada saya yang akan menuliskan kembali Pancasila persis seperti aslinya. Apalagi kalau penghafal Pancasila banyak ya saya, aman sekali gitu. Silahkan bakar semuanya Pancasila ya.
kita akan bisa menuliskan kembali, guys. Itu pentingnya hafalan. Itu cara menjaga menjaga kitab suci gitu. Nah, kayak bela diri, Anda bayangkan, bela diri. Guru-guru bela diri itu ya, mereka punya kitab bela diri, tapi mereka tidak lagi perlu itu sebenarnya. Kenapa? Karena mereka sudah di luar kepala. Anda lihat, guru bela diri mengajarkan bela diri ya, misalnya Wing Chun atau karate apapun itu, ya, mereka tuh sudah di dalam kepala gitu. Bahkan mereka sudah refleks, guys, tingkatan master refleks. Ketika mereka serang, mereka sudah bisa mengantisipasi sendiri gitu kan. Nah, kalau murid baru belajar, mereka butuh itu buku-buku itu. Kayak saya dulu belajar Kempo dulu kan, itu saya butuh ada buku tebal segini ya, buku dari kertas HPS, itu ada gerakan Kempo nama-namanya gitu kan, ya kan, apa namanya itu guys ya, bahasa Jepang gitu kan, gerakannya ada situ. Nah, itu masternya nggak perlu lagi gitu. Kita yang murid baru perlu. Nah, sama kayak Quran gitu. Nah, intinya adalah, jadi kalau telah guru-guru itu tidak menghafalnya, tapi dia tergantung sama buku, berarti dia sama dengan murid levelnya kan? Murid levelnya masih nengok buku, guru nggak nengok buku lagi, ya kan? Bahkan guru sekolah pun itu nengok buku hanya untuk merefresh. Jadi beda. Guru selain nengok buku itu hanya untuk merefresh. Yang udah master nggak perlu lagi bahkan. Murid yang baru masuk, yang baru pula itu butuh buku, sangat sekali butuh buku guys, karena mereka tidak hafal, ya kan? Nggak hafal. Maka mereka tiap hari itu, coba anda lihat, latihan guru sama murid pasti beda. Murid tiap hari dilatih bela diri contohnya, paling gampang bela diri lah, atau bola apapun itu pasti selalu dilatih gerakan dasar kayak bela diri, kuda-kuda, tiap hari kuda-kuda terus kan pemula itu, pukulan pukulan apa kayak karate kan, pukulan apa namanya, pukulan dasar kan, tangkisan dasar gitu kan, itu terus diulang kan. Kenapa guna diulang-ulang? Biar hafal guys, karena mereka belum hafal. Apakah masternya guru besar seperti itu? Enggak, gurunya apalagi belajar gini-gini guys, atau kuda-kuda, dia sudah expert, dia langsung belajar gerakan lengkap gitu guys, dan itu dilakukan ya bukan karena dia nggak hafal, tapi untuk merefresh, untuk mempertahankan hafalannya. Nah, itu yang dilakukan kaum muslimin. Tiap hari terus membaca Quran dalam sholat, 5 waktu, sholat sunnah, ya, sholat wajib, sholat sunnah, ya kan? Dalam duduk, diam, gitu. Sehingga dia sama kayak seorang guru master tadi yang bagaimana dia hafal semua gerakan silat, ya, bela diri, karena dia itu sudah ada di dalam kepala dia. Buku itu bukan untuk dia, bukan untuk dia, buku itu dibuatnya ya untuk menjaga kalau dia meninggal, sehingga muridnya tentu nggak mungkin muridnya ke kuburnya menghidupkan dia lagi gitu untuk nyerap ilmunya kan. Buku itulah peninggalannya gitu. Kalau dia nggak perlu lagi buku itu guys, nggak perlu, ya kan, karena semua dalam kepala dia. Itu makanya Al-Quran terjaga guys, itu logikanya ya. Sekarang anda tahu kenapa Quran itu dihafal dan terjaga, kita sebelumnya tidak. Itu logika berpikirnya guys. Terpisah dari kerajaan Yehuda Selatan. Sumber D ditulis pada zaman Raja Yosia, setelah kerajaan Israel Utara sudah jatuh. Dan sumber P ditulis setelah orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan Babel. Selain teori ini, ada teori lain yang memberikan penjelasan yang berbeda tentang bagaimana dan kapan sumber-sumber itu ditulis. Namun, dasar Jadi sekali lagi teorinya banyak guys, dan nggak tahu mana yang benar. Tapi Islam tidak ada teori, ya ada fakta jelas. Siapa periwayatnya, sumber siapa, riwayatnya dari siapa, ini riwayatnya ini sahih apa tidak, yang menyampaikan ini apa pembohong apa tidak, itu semua jelas guys. Jadi nggak ada teori-teori, nggak ada dalam Islam ya. Semuanya adalah berdasarkan catatan sejarah yang tingkat akurasinya sangat tinggi guys, karena dicatat dan dihafal. Sekali lagi. teorinya masih tetap sama. Taurat berasal dari beberapa sumber yang dikumpulkan dan disusun menjadi satu oleh sekumpulan imam pada masa Bait Suci Yerusalem yang kedua. Bait Suci Yerusalem yang kedua berdiri pada tahun 516 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Sedangkan Musa diperkirakan hidup antara tahun 1200 sampai 1600 sebelum Masehi. Jadi setidaknya ada selisih waktu lebih dari 700 tahun antara Musa dan Taurat. Nah, dengan jarak yang sedemikian panjang, Guys, ingat ya, jangan lupakan Zabur, ya. Kitab turunkan pada Nabi Daud, ya. Jadi sebelum Taurat ada Zabur. Nah, jadi Perjanjian Lama itu bukan Taurat semua. Ada kitabnya Zaburnya Nabi Daud. Karena kalau Anda baca kitab Perjanjian Lama itu nggak ngomong tentang Musa saja. Dia ngomong mengenai Salomo atau Sulaiman. Dia juga ngomong mengenai Daud. Itu guys. Ya kan? Itu menjadi bukti kalau Perjanjian Lama itu bukan hanya Taurat, tapi juga ada kitab lain yaitu Zabur. Itu perlu diingat. Ya kan? Nah, makanya jangan katakan Perjanjian Lama itu Taurat.
di situ juga ada Zabur, ya, yang bahas tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman atau Salomo. Tentu kita pertanyakan apakah kisah yang ada di dalam Taurat adalah kisah yang sungguh terjadi atau hanya dongeng rakyat. Dan teman-teman yang muslim mungkin sudah bersiap-siap untuk berkata bahwa apa yang saya sampaikan adalah bukti bahwa Alkitab dan khususnya Taurat sudah korup, sudah diubah oleh tangan manusia. Tentu, ya, kenapa saya katakan gitu? Ya itu tadi, karena ini kitab sudah sangat lama sekali dan tidak dihafal, sehingga rentan guys. Setelah nggak dihafal tuh gampang diubah gitu. Karena orang nggak hafal, paham nggak saya? Ya, bayangkan ya, misalnya saya nggak hafal Pancasila nih, tiba-tiba datang orang dari mana-mana datang ke saya, Pak Bobi, ini kita bawakan Pancasila. Oh iya, saya lihat boleh nggak? Boleh. Saya nggak hafal nih guys, ya kan? Nah, saya cek. Oh iya, terima kasih ya, saya simpan. Jadi saya turunkan kepada bawaan saya, generasi saya sebenarnya. Padahal itu Pancasila nggak itu bunyinya guys. Itu bagaimana coba? Kalau kita nggak hafal, nah, itulah gunanya hafal guys. Itu loh. Dan ingat waktu itu bukan sampai sekarang ya. Soalnya gampang menceknya. Ada internet, Google segala macam. Ada tinggal ketik Al-Quran keluar semua. Dulu nggak ada guys. Orang hidup terpecah-pecah. Ya, jalan satu tempat dengan tempat lain itu jauh-jauh gitu. Ya. Karena dulu manusia nggak sebanyak sekarang. Dulu teknologi nggak secanggih sekarang. Dulu belum ada motor, mobil, pesawat. Dulu orang paling naik onta, keledai, jalan kaki gitu. Tempuh mereka jauh-jauh guys. Berhari-hari, berminggu-minggu bahkan kan. Kalau dagang ke dagang gitu. Jadi rentan untuk diubah tuh rentan gitu. Karena jaraknya panjang gitu kan. Dan itu juga berdasarkan tidak ditelitinya kayak Quran, hadis, diteliti dengan detail siapa periwayatnya segala macamnya, saksian apa tidak, berapa orang meriwayatkan gitu loh guys. Jadi ini logika itu terjadi bisa disampaikan bisa dimengerti dengan logika. Karena rentan untuk diubah oleh tangan manusia. Itu poinnya. Jadi saya mau jelaskan begini. Apa yang kita bahas di video ini adalah kritik sejarah. Kisah yang ada di dalam Alkitab, dan dalam hal ini khususnya Taurat, mungkin adalah kisah sungguhan dan mungkin adalah dongeng. Dia aja tidak percaya sama kitabnya sendiri guys. Ini kan ada di perjanjian lama gitu. Bayangkan orang penganut agama Kristen tidak mempercayai kitabnya, mengatakan mungkin ini kisah sungguhan, mungkin kisah dongeng. Islam tidak ada begitu guys. Kita katakan pasti ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Makanya dalam Islam itu adalah kepastian. Kalau dia ngakui ya mungkin ini kisah sungguhan, mungkin dongeng gitu guys. Luar biasa kan? Nah ini yang mau kita percaya gitu guys. Orang yang bahkan kitab sucinya sendiri diakuinya mungkin ini sungguhan atau mungkin ini dongeng guys. Kalau Islam tidak ada mengatakan dongeng. Pasti datang dari Allah semua. Ini kisah semua nyata. Karena Allah nyampaikan melalui nabinya. Itu. Jadi hafal guys. Tentunya. Mungkin juga campuran keduanya. Sebagian sungguhan, sebagian dongeng. Hal ini bisa diperdebatkan. Bahkan kenyataannya sudah diperdebatkan dan akan terus diperdebatkan berabad-abad. Namun kita harus tahu bahwa Alkitab adalah buku yang paling diuji di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Kenapa seperti itu? Justru karena diuji itu makanya kelihatan kan. Ada pendapat mungkin dongeng, ada bilang sungguhan. Itu makanya pengujian itu penting guys. Nah itu adalah kejujuran gitu. Dia pernah penguji ini sampai pada tahap kebingungan. Ini sungguhan nggak ya? Ini dongeng nggak ya? Gitu loh guys. Itu guna pengujian. Dan suka bilang mereka menguji itu. Tapi mereka nggak juga sadar. Kalau mereka masih melakukan isi kitabnya, mungkin sungguhan mungkin dongeng, itu berarti sebenarnya mereka meyakini, ya kalau dongeng tentu itu buatan manusia yang berarti ngarang. Ingat, dongeng adalah karangan guys ya, ingat. Kalau bukan sungguhan, dongeng itu karangan. Karena dongeng pasti bukan sungguhan, itu aja. Berarti kan mereka sebenarnya kerjanya kan mengakui sebenarnya. Kalau itu adalah mungkin sebagian kejadian nyata, mungkin sebagian ditulis dongeng. Penulis itu berfantasi guys gitu, menceritakan sesuatu yang tidak ada alias dongeng. Itu poinnya, tapi dia tetap tidak sadar guys gitu. Tetap dia berpegang pada imannya. Itu yang saya herankan. Karena peneliti dari diteliti, diuji dengan banyak orang gitu kan. Mereka menemukan fakta itu, tapi dia tetap iman. Dia kan katanya dia tidak beriman buta. Fakta iman buta dia mentah-mentah aja. Dia tahu itu mungkin dongeng, ada mungkin bukan, tapi dia tetap mempercayainya gitu guys. Bagaimana bisa percaya sesuatu yang mungkin gitu, nggak ada kepastian gitu kan? Itu karena Alkitab mencatat banyak kisah yang menyangkut sejarah dan masa depan seluruh umat manusia. Kalau kita baca cerita Malin Kundang, kita langsung bisa tahu bahwa itu hanya cerita dongeng.
Tetapi ketika kita baca Kalau baca kitab Malin Kundang ya itu bisa Anda samakan dengan Alkitab. Tapi nggak bisa samakan Quran gitu. Jadi sekali lagi dia mengakui kalau itu mirip-mirip Malin Kundang. Nah, cuman jangan lupa Malin Kundang maupun dongeng, ingat ada batu Malin Kundang. Anda pernah melihat batu Malin Kundang? Batunya mirip orang sedang meratap, guys. Sujud meratap. Jadi meskipun dongeng ya, ini perlu diteliti lebih lanjut gitu. Nah, cuman makanya kita butuh kalau ada orang yang meneliti tentang kisah Malin Kundang itu sangat sekali gitu. Atau mungkin memang belum ada yang sempat atau bagaimana gitu kan. Jadi kalau bagi saya sejarah itu ya belum ada bukti tapi belum ditemukan buktinya, guys. Gitu. Nawa masih ada, sebelum kiamat orang akan bisa terus meneliti, mencari bukti itu. Jadi sama sekali bukannya tidak ada tapi belum ada. Alkitab, kita akan bertanya-tanya. Kita tidak tahu apakah cerita yang ada di dalam Alkitab adalah kejadian sungguhan atau hanya dongeng. Kalau Quran nggak gitu, kita tahu itu sungguhan. Karena ingat, Allah punya kekuasaan, kemampuan untuk memberikan mukjizat kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya. Ada tahu dia memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, kepada Nabi, bahkan Yesus yang catat aja lah, bisa dihormati. Itu kan mencatat, guys. Saksinya ada, dia dihormati, menciptakan burung tanpa lihat, bahkan untuk mencatat. Itu kan suatu kewajiban yang kalau kalau dipakai logika kan mirip dongeng. Tapi itu kan real gitu. Diakui kebenarannya. Umat Kristen pasti meyakini itu bukan dongeng. Tapi yang lain itu dongeng kan. Dia bilang tadi kan yang kisah-kisah perjalanan lama kan. Itu mereka akui, ya diakui ini ya sebagian dongeng gitu. Mungkin. Nah, intinya adalah Tuhan itu berkuasa untuk membuat hal-hal mustahil. Jadi kalau Muslim dalam Islam meyakini itu adalah bukan dongeng. Meskipun ada kisah-kisah yang fantastis kayak Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, tapi kami itu bukan dongeng. Kenapa? Karena kami percaya 100% pada Nabi kami yang digelari Al-Amin. Orang yang dipercaya yang tidak pernah bohong, guys. Nabi kami tidak pernah bohong. Dan itu kalau dilihat sekarang itu masuk akal. Kenapa? Sekarang ditemukan adanya pesawat ya yang nyampe, jangan kan lagi dari kota saya ke Baru ke Jakarta cuma 1 jam, guys. Pesawat 1 jam. Kalau naik bus itu bisa 7 hari 7 malam. Naik bus pesawat hanya 1 jam dari Pekanbaru ke Jakarta. Apalagi teknologi Allah. Coba itu baru teknologi manusia lah, guys. Apalagi teknologi Allah. Anda tahu kecepatan cahaya itu Allah ciptakan cahaya itu. Apa sih susahnya bagi Allah gitu kan? Memberangkatkan Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem, ya naik ke langit ketujuh ke arasnya, ya kan? Bolak-balik gitu kan? Dalam waktu semalam, balik lagi sampai ke Mekah untuk menjemput perintah sholat, guys, itu mudah bagi Allah, mudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena Allah menciptakan hal hebat, menciptakan cahaya, menciptakan matahari, bulan, bintang, alam semesta. Gampang bagi dia melakukan itu. Makanya kami umat Islam meyakini itu bukan dongeng, karena diucapkan oleh Nabi kami yang digelari orang-orang, bahkan musuhnya menggelari dia Al-Amin. Orang yang tidak pernah bohong, alias orang jujur. Mereka coba, musuhnya pun menggelarinya Al-Amin gitu. Luar biasa kan? Nah, musuhnya yang Emilia Amin ini tidak pernah mengatakan Nabi kami itu pedofil, ya luar biasa. Kenapa Anda ya yang oke lah Anda musuhnya juga, tapi Anda tidak hidup pada zaman itu. Anda tidak berinteraksi dengan Nabi, gitu. Anda tidak melihat apa yang dilakukan Nabi. Kenapa Anda menuduh Nabi kami pedofil? Sedangkan musuh-musuhnya aja ya bahkan mengakui dia tuh Al-Amin, orang yang dipercaya, dan tidak pernah mengatakan dia pedofil, guys. Anda bayangkan itu, guys. Itu bentuk kejujuran mereka, meskipun musuh tapi mereka masih jujur. Anda yang memusuhi Muhammad tidak jujur, karena Anda tidak hidup zaman itu gitu. Mereka langsung berinteraksi melihat gitu. Sebenarnya mereka yang bisa kita percaya, bukan Anda yang zaman sekarang ini mengatakan Nabi kami pedofil dan semacam itu. Karena di situ ada berbagai elemen yang membuat kita cukup yakin bahwa Alkitab menceritakan kejadian sungguhan. Oleh karena itu, Alkitab Sekarang dia katakan cukup yakin lagi. Tadi katanya mungkin dongeng, mungkin sungguhan. Jadi itulah orang hidup dengan kemungkinan, guys. Gak ada yang pasti dalam hidupnya. Kenapa? Karena emang kitanya nggak dihafal, guys. Kalau Muslim berani mengatakan ini asli, kenapa? Karena dihafal. Ini sungguhan kenapa? Karena dihafal, guys. Itu poinnya gitu. Dan kami yakin Tuhan itu maha kuasa, ya kan? Jadi kami meyakini Tuhan itu nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh nyusul ibunya, nggak bisa mati, nggak bisa digampar, nggak bisa dibully, guys. Itu Tuhan itu, ya. Itu poinnya. terus diuji, karena Alkitab layak untuk diuji. Supaya teman-teman lebih paham, saya mau memberikan contoh kisah Yusuf. Apakah benar Yusuf dijual ke Mesir?
Apakah kita bisa membuktikan bahwa Yusuf beneran dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya? Apakah kita bisa membuktikan bahwa Yusuf tidak pernah dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya? Tentu saja tidak. Yusuf diperkirakan hidup pada tahun 1400 sebelum Masehi. Ingat, yang nama Yusuf banyak ya. Yang nama Yusuf banyak. Dia pernah kemarin buat nih yang Urdu Fitting tuh ya. Muhammad dikatakannya adalah hidup di zaman Persia. Orang Persia. Ini kan ngarang ya gitu. Dia nggak tahu ya nama Yusuf banyak, nama Muhammad banyak. Karena zaman dulu orangnya nggak kreatif guys. Mereka tuh referensi nama masih sedikit gitu. Nggak kayak orang sekarang yang bisa punya banyak referensi nama. Karena sekarang tuh dunianya dunia internet, kita bisa ambil nama banyak gitu kan. Dulu kan di sekarang gitu, orang masih interaksi masih jarang ya. Medsos masih jarang. Mereka masih kesulitan membeli nama anaknya. Sehingga mereka akan membeli namanya, anaknya itu terbatas gitu. Karena referensi mereka sedikit, nggak kita sekarang gitu. Makanya nggak heran kalau nama orang dulu banyak guys persamaannya gitu loh. Itu loh kira-kira segitu gitu. Kira-kira berjarak 3.500 tahun dari video ini dibuat. Bagaimana cara kita membuktikannya? Nah, makanya cara membuktikannya adalah ya pakai logika ya. Makanya dicek ini orangnya jujur apa tidak. Makanya dalam hadis itu ya ada metodologinya ya. Bagaimana kejujuran orang nih, caranya nyampe apa tidak, berapa orang menyampaikan gitu. Dokumennya ada apa tidak gitu. Itu. Jadi minimal akurasinya tinggi guys minimal gitu. Jadi nggak asal terima-terima gitu aja gitu kan. Nah, kalau tidak bisa menemukan bukti belum tentu dikatakan tidak bisa. Belum ketemu gitu. Selama nafas masih ada dan selama bumi masih ada ya, itu orang akan terus meneliti gitu. Jadi tinggal tunggu waktu aja apakah sempat apa tidak gitu. Apakah penelitinya sempat meneliti sebelum dia meninggal, apakah keburu dunia kiamat, nah itu karena sejarahnya guys ya itu terus diperbarui. Kenapa? Karena terus setiap hari itu ditemukan penemuan-penemuan baru, ya. Ada menemukan bukti baru gitu kan, begini gitu. Intinya gitu guys. Sejarah itu adalah bukan suatu ilmu yang kayak observasi binatang, bagaimana pelajaran tentang hewan, tumbuhan, enggak guys. Tapi ini adalah mengenai sejarah yang panjang, berabad-abad gitu kan, dan juga rentang bumi yang luas, sehingga butuh waktu untuk pelan-pelan menibaknya gitu guys. Tidak bisa kan? Nah, kisah Yusuf ini tercatat di dalam Alkitab dan juga tercatat di dalam Quran. Nah, karena dia mengakui dia mungkin dongeng, mungkin sungguhan, sementara kita meyakini pasti sungguhan, karena kita percaya sumber dari Al-Amin, orang dipercaya, dan itu metode hafalan gitu, ya kan? Nah, kita yakin 100% dengan Quran. Kalau dia tidak, dia masih mengatakan mungkin sungguhan, mungkin dongeng gitu kan. Tinggal nanti pendapatnya bagaimana. Ingat ya, dia sudah disclaimer duluan ya. Mungkin benar, mungkin sungguhan, mungkin dongeng gitu kan. Nah, lihat tadi. Kalau kita kan tidak ada gitu, kita yakin 100% gitu. Nanti di ujungnya dia pasti akan nyalakan Quran guys. Pasti begitu. Padahal dia aja ya masih mungkin benar, mungkin dongeng gitu kan. Masih inilah orang yang nggak bisa berpikir gitu. Dia meyakini mungkin benar, mungkin dongeng, tapi dia malah menyalahkan Quran. Karena kita umat Islam meyakini ya dengan metodologi yang tadi, logika tadi, kalau itu pasti benar. Gitu. Apakah itu membuktikan bahwa kisah Yusuf dijual beneran terjadi? Kalau kita menggunakan sudut pandang sejarawan, jawabannya adalah tidak. Kisah Yusuf dijual ke Mesir sudah terkenal. Jadi, tidak heran jika pengarang Quran sudah mendengar kisah itu. Pengarang Quran lagi katanya. Ingat, kalau Anda mengatakan itu di kalangan Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang ummi, gak bisa baca tulis. Bagaimana dia bisa mengarang Quran, guys? Anak sekarang aja, nulis sekarang aja nggak bisa menulis dengan gitu kalau dia biasa nulis guys. Anda ingat penulis terkenal J.K. Rowling siapa pakai? Itu atau siapa dari Indonesia Agatha Christie segala macam misalnya atau siapapun itu ya. Itu mereka latihan nulis dari kecil gitu. Nabi Muhammad tidak latihan nulis, dia latihan berdagang guys. Jadi pakaian Muhammad itu adalah berdagang, bukan seorang penulis. Dia aja baca tulis nggak bisa, alias umi gitu kan. Dia tuduhan anak ini sangat tidak berdasarkan logika gitu, ya kan? Itu dia poinnya guys. Nah, jadi dia dia padahal di awal sudah mengakui ya bahwa itu nggak tulis Musa, nggak tulis Yesus. Bagaimana saya mengatakan nanti dia itu tulis Nabi Muhammad? Itu berarti dia memang orangnya nggak paham dengan yang diyakini guys, dengan statement sendiri gitu kan. Sebelumnya dari orang lain, lalu memasukkannya ke dalam Quran. Nah ingat ya,
Kenapa bisa ada kemiripan? Ingat, informasi di Quran itu berasal dari Allah SWT. Nabi Muhammad hanya mendengarkan apa yang disampaikan dia. Nah, Allah memberitakan sejarah karena Allah tahu jadi pada waktu itu. Ya, ingat, Allah nggak perlu dengar dari siapa-siapa. Allah itu yang menyaksikan sendiri bahwa dulu Yusuf pernah dijual ke Mesir lah, Musa meninggalkan Firaun lah, itu Allah yang langsung tahu karena dia pencipta alam semesta, manusia segala macamnya. Dia menyaksikan kita, guys. Allah ada saksi yang paling valid, yang paling benar, yang paling sahih atas semua kejadian ke bumi. Nah, Allah menginformasikan itu pada Nabi Muhammad, ya, dan kita tahu Nabi Muhammad adalah orang jujur, makanya bisa sama. Kenapa? Ya, diakui pakai sejarah. Di mana Nabi Muhammad tahu? Dari Allah, guys. Itu pun yang tidak sadar mereka ini. Nabi Muhammad menerima informasi dari Allah, si maha informasi. Jadi semua informasi yang di dunia ini yang manusia ketahui ya, itu Allah punya semuanya. Yang informasi yang manusia punya hanya segelintir, guys. Ke ujung jari pun tidak ada dengan ilmu informasi yang Allah miliki, guys. Jadi jangan heran kalau Nabi Muhammad banyak tahu, ya, meskipun dia orang Nabi yang umi, ya, yang tidak bisa baca tulis, tapi dia tahu karena dia langsung dapat informasi dari yang punya informasi. Ngerti nggak? Coba gini deh, saya adalah orang, maaf ya, kayak Gus Dur lah. Gus Dur, ya, mohon maaf. Anggaplah dia mungkin bisa baca tulis, tapi kan dia dia agak sedikit buta gitu. Anggaplah dia pun punya kekurangan fisik yang dia tuh nggak selincah orang lain yang bisa kemari gitu. Tapi jangan lupa, meskipun Gus Dur itu di istana jarang keluar, ya, kalau intelnya hebat, yang punya informasi hebat, dia bakal tahu apa kejadian di Papua, apa kejadian di ini gitu. Ngerti nggak saya? Atau misalnya kita tahu informasi di kejadian manapun, negara manapun, itu kita tahu dari mana? Dari berita. Yang nulis berita siapa? Reporter gitu, guys. Ya, ini beritanya sama semua, ya kan? Reporter mana nulis, ya, datang. Jadi satu kejadian itu datang banyak reporter, mereka menuliskan gitu, guys. Nah, kalau informannya bagus, ya, kita nggak perlu ke sana, ya kan? Kita cukup dengar dari informan tadi. Nah, memang informannya adalah Allah SWT yang maha tahu, gitu, guys, yang maha mengawasi segalanya. Makanya dia tahu apa yang jadi masa lampau. Dan itu dibuktikan dengan ahli sejarah benar. Nyata Nabi Muhammad benar. Yusuf pernah dijual ke Mesir. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah ke Mesir. Nggak pernah dengar-dengar itu, guys. Karena Nabi Muhammad itu bukan penulis. Jadi nggak peduli sama itu. Dia hanya taunya berdagang saja gitu. Dan berdakwah gitu. Apa dia pernah nengok Nabi Muhammad itu belajar sejarah? Pernah nggak Anda nengok? Kita aja ya. Kayak ada orang-orang nih. Orang yang nggak pernah belajar sejarah, dia nggak tahu sejarah. Makanya dikatakan adalah jas merah, dia lupakan sejarah. Jadi kita untuk tahu sejarah, belajar sejarah. Nabi Muhammad tidak peduli sama sejarah, guys. Tidak peduli. Kenapa? Dia taunya cuma berdagang. Karena dia umi, nggak bisa baca tulis. Gimana dia mau pelajari, guys? Ngerti nggak? Pada waktu dia dengar, Nabi Muhammad itu kan orang yang suka nongkrong. Kayak Anda kira dia itu adalah orang yang suka nongkrong, ngobrol. Enggak, guys. Dia adalah seorang Nabi, ya. Yang urusannya itu ya berdagang. Itu, guys. Jadi, dasarnya pun dia berbohong, pasti akan nampak bohongnya. Misalnya dia bohong dikit, dia berbohongnya nih. Yusuf dijual ke Iran. Ternyata, pengajaran ngecek dia jual ke Mesir. Ini orang bohong nih. Dalam artian dia dengarnya mungkin sepotong-sepotong gitu. Atau sumber informasinya salah. Tapi tidak, informannya adalah Allah SWT. Allah sampaikan ya, Yusuf dijual ke Mesir, blank, sama. Dia ternyata benar. Nabi Muhammad ternyata bagus sumber informasinya. Itu siapa? Allah SWT. Itu buktinya, guys. Tapi tambah lagi nggak akan nyampe ke situ nularnya, guys. Logika nggak nyampe ke situ. Sebuah kisah tidak menjadi kejadian sungguhan hanya karena kamu percaya bahwa kisah itu adalah kejadian sungguhan. Bahkan sekian miliar orang percaya bahwa kisah itu adalah kejadian sungguhan pun tidak membuktikan bahwa kisah itu adalah kejadian sungguhan. Nah, dia bingung sendiri, guys. Karena dia nggak tahu siapa yang memberi informasi. Kalau langsung Tuhan memberikan informasi, makanya kita percaya 100%. Apa yang Musa sampaikan, apa yang Yesus sampaikan, apa yang Muhammad sampaikan, kita percaya 100%. Kenapa? Karena mereka adalah Nabi utusan Allah. Mereka informasinya langsung dapat dari Allah, guys. Jadi Allah tuh maha tahu. Jadi Allah kasih tahu sama Musa, nih, dulu ada umat dan begini. Itu valid, karena informasi Musa dari Allah gitu. Itu loh, guys, logikanya. Video dengan Muhammad dan Nabi Yesus, guys. Tuhan. Kisah itu harus diuji dengan berbagai macam cara, dan itu pekerjaan para peneliti sejarah. Mari kita coba uji kisah Yusuf ini ya. Di dalam Alkitab,
Kejadian 38 ayat 28 tercatat seperti ini. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Di dalam Al-Quran, surah 12 ayat 20, tercatat seperti ini. Dan mereka menjualnya dalam kurung Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Teman-teman lihat gak perbedaannya? Di dalam Alkitab, tertulis sikal perak, tetapi di dalam Al-Quran, tertulis dirham. Ingat ya, Alkitab berkata Yusuf dibeli dengan sikal perak. Al-Quran berkata Yusuf dibeli dengan dirham. Dirham adalah mata uang koin yang digunakan bangsa Arab pada zaman Muhammad. Mungkinkah Yusuf yang hidup lebih dari 2000 tahun sebelum Muhammad dibeli dengan koin pada zaman Muhammad? Tentu nggak mungkin kan? Nah, gini, dia lupa satu hal, ya. Ingat, Allah menyampaikan informasi itu kepada orang pengikut Nabi Muhammad, yang mana ya mereka itu mengenal mata uang itu, ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ya, saya misalnya, saya nih, ya, misalnya apa namanya kepada saya, misalnya ya si Anu dijual kepada si Anu dengan harga beberapa rupiah saja, loh. Itu maksudnya karena paham ya, beberapa dirham saja atau beberapa rupiah saja, itu artinya ada dua. Pertama, apakah betul-betul rupiah dimaksud atau itu mengacu kepada apa namanya perbandingannya guys gitu. Kalau dikatakan beberapa dirham saja atau beberapa rupiah saja, sama yang mengatakan dengan harga murah gitu loh. Bukan belum tentu berarti itu betul-betul dengan uang rupiah, paham nggak? Itu bahasanya gampang dimengerti guys, gitu loh. Yang kedua bisa jadi ya ini adalah ya ini apa namanya dia sampaikan kalau biar dimengerti sama pengikut Nabi Muhammad. Karena pengikut Nabi Muhammad itu mengenal dirham. Ya, sekali lagi bukan sikal perak, guys. Itu loh. Jadi kita harus tahu tafsirnya apa gitu. Ya, jadi jangan melihat kata itu secara sempit dan tidak yang tidak yang harus dipakai logika. Jangan berkesimpulan pendek gitu dan dangkal ini guys pemahamannya gitu. Nah, mari kita tarik mundur sejarah dirham. Kata Arab dirham berasal dari serapan bahasa Yunani drachma. Ya, kata yang digunakan di dalam Al-Quran bukan kata asli Arab, tetapi serapan dari Yunani. Orang Yunani pertama kali menggunakan drachma sekitar tahun 500 sampai 600 sebelum Masehi. Ingat, bahasa-bahasa berkembang, contoh bahasa Indonesia, itu adalah, dulu nggak ada bahasa Indonesia guys. Bahasa Indonesia itu ada dari contoh bahasa Melayu, ya kan? Dan beberapa bahasa lainnya gitu. Ini bahasa berkembang gitu. Nah, makanya nggak heran kalau dulu namanya drachma, dirham, segala macam. Jadi sumber katanya sama gitu guys. Itu loh yang perlu diketahui. Jadi, Yusuf yang hidup kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi tidak mungkin diperjualbelikan ke Mesir dengan menggunakan dirham Arab ataupun drachma Yunani. Ingat ya, di situ dikatakan ini mana ya? Beberapa guys. Nah, berapa dirham saja guys? Tidak disebutkan jumlahnya loh. Bukan 20 dirham, enggak. Dia harus paham beberapa rupiah saja. Coba, saya katakan berapa rupiah saja. Itu berapa rupiah coba? Beberapa rupiah saja. Itu maksudnya untuk menegaskan kalau dia jual harga murah. Dan waktu itu pengikut Imam Ahmad tuh kenalan cuma dirham gitu. Berarti nggak maksudnya tuh? Kalau disebutkan beberapa sikal perak, mereka nggak tahu ukuran waktu itu berapa, itu murah atau mahal gitu. Tapi kalau dikatakan berapa dirham, mereka paham, oh mau murah nih. Jadi maksudnya itu cuma sebagai penegasan kalau itu betul-betul murah gitu. Jadi digunakanlah satu yang mereka namakan yaitu dirham ya. Itu sesimpel itu sebenarnya gitu kan logikanya. Dengan menggunakan dirham Arab. Kayaknya hujan guys. Apa itu teruskan aja ya. Nah, tadi mana lagi ya sambung ya. Mudah-mudahan suara saya tidak terganggu hujan ya guys ya. Al-Quran bukan kata asli Arab, tetapi serapan dari Yunani.
Orang Yunani pertama kali menggunakan drachma sekitar tahun 500 sampai 600 sebelum Masehi. Jadi, Yusuf yang hidup kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi tidak mungkin diperjualbelikan ke Mesir dengan menggunakan dirham Arab ataupun drachma Yunani. Paham ya? Ya kami paham, Anda nggak paham mengenai bahasa, guys. Ya, jadi bahasa itu ilmu, nggak sembarang aja kita baca kalimat, guys ya. Beberapa dirham itu merujuk kepada murah tadi. Jadi yang disampaikan itu tahu, oh ternyata beberapa dirham. Mereka ngerti. Coba disampaikan 20 sekal perak. Contoh saya nih, misalnya dulu yang berlaku zaman dulu adalah misalnya anggaplah dirham gitu. Saya nggak tahu tuh berapa valuasinya. Yusuf dijual kepada ini dengan harga murah 20 dirham misalnya. Saya bingung itu murah itu kriterianya apa? Tapi kalau dikatakan beberapa rupiahnya saya paham. Oh, ternyata setara sama beberapa rupiah gitu loh, guys. Jadi Allah tuh memberikan bahasa yang dimengerti oleh orang waktu itu gitu. Sehingga mereka paham itu memang murah harganya gitu loh. Ngerti nggak? Makanya dikatakan beberapa rupiah, bukan dengan angka kayak 20 rupiah, 30 rupiah. Maksud kata lain beberapa rupiah itulah kecil nilainya kayak situ. Kalau dikonversi ke mata uang zaman itu gitu loh. Jadi yang ngerti orang tahu dirham tuh berapa nilainya, mereka akan tahu, oh ternyata memang murah sekali gitu ya. Jadi, Al-Quran surah 12 ayat 20 tidak bisa dipercaya sebagai catatan sejarah. Bagaimana dengan sikal perak? Sikal adalah satuan berat yang memang digunakan pada zaman Yusuf di Kanaan dan Mengingat ini ya disampaikan pada zaman itu ya. Ini ayat. Jadi penyampaian beda guys zamannya. Yang pada umat zaman Nabi Muhammad itu ngertinya dirham. Zaman ini mereka taunya sikal perak gitu. Itu hanya masalah waktu gitu. Ngerti nggak? Kalau saya sampaikan beberapa rupiah. Zaman dahulu tentu yang pada hidup zaman dirham, mereka sampaikan pakai dirham ya. Mesir. Apakah hal ini membuktikan bahwa kisah Yusuf benar-benar terjadi? Tidak juga. Hal ini hanya membuktikan bahwa catatan di dalam Al-Quran pasti salah. Ujung-ujungnya nyalakan Quran. Katanya kritik kepada Taurat, ujungnya nyalakan Quran. Dia jelas ini nih guys. Orang ini adalah munafik. Dia memang segala cara dia akan berusaha untuk memfitnah Quran ya, sama jadi Islam. Walaupun mulutnya dari awal manis kan, pura-puranya dia kita akan kritik Taurat gitu. Bullshit guys, bullshit. Dan Alkitab lebih bisa dipercaya daripada Al-Quran. Bagaimana bisa dipercaya? Disclaimer dia adalah mungkin dongeng, mungkin sungguhan guys. Itu aja dia udah nggak percaya sama kita sendiri gitu. Mungkin dongeng, mungkin sungguhan gitu loh guys. Disclaimer aja begitu. Kalau Islam tidak ada mungkin itu nggak ada, semua ada kepastian. Kenapa? Karena informasi langsung dapat dari Allah, bukan dari manusia guys. Muhammad itu menerima 100% dari Allah melalui malaikatnya, bukan Muhammad yang sendiri gitu. Karena beliau adalah nabi yang ummi gitu. Itu bukti kalau beliau tidak bisa mengarang guys. Jadi, Taurat bukan ditulis oleh Musa seperti yang disangka oleh banyak orang Kristen. Dan Tuhan Dia mengakui kan orang Kristennya salah gitu guys. Itu loh logikanya. tidak pernah memberikan atau menurunkan sebuah kitab yang disebut Taurat kepada Musa seperti yang dikatakan. Makanya ngerti yang saya katakan tadi di awal, menurunkan kalau itu bukan cara gitu. Menurunkan itu ya menyampaikan. Ngerti nggak? Menurunkan dengan cara menyampaikan gitu. Karena datang dari langit, firman itu dari langit. Siapa pemilik firman? Yaitu Tuhan yang ada di langit, di surga. Yang ada di pokoknya bukan di bumi lah gitu. Jadi dia dari suatu tempat di atas sana gitu kan, di arasnya gitu, dia nyampaikan, makanya dikatakan diturunkan. Kalau dia dari bawah bumi, Tuhan itu di bawah bumi, dia selaut baru dinaikkan namanya kan. Ini istilahnya gampang dimengerti guys, diturunkan, dinaikkan gitu. Atau disebarkan. Kalau disebarkan disebarluaskan bisa dari sesama bumi. Diturunkan berarti dari langit ke bumi guys, gitu logika berpikirnya gitu. Makanya dikatakan diturunkan, bukan artinya adalah sebuah buku gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Kayak misalnya gini nih, saya menurunkan ilmu saya kepada murid saya. Artinya saya guru dan dia murid. Wajar nggak murid menurunkan guru pada murid menurunkan ilmu pada gurunya? Nggak wajar. Terbalik. Pasti yang atas turunkan kepada bawah. Air hujan turun dari atap ke bawah. Bukan air hujan dari bawah ke atap. Jadi kata menurunkannya adalah dari yang tinggi ke rendah. Karena Tuhan itu tinggi, ya. Musa rendah,
makanya diturunkan gitu. Ya. Kalau Musa ke Tuhan dinaikkan, itu bahasa simpel dia nggak ngerti, malah dia menyamakan dengan buku guys. Ini berpikirnya gimana? Jadi ketika guru-guru menurunkan ilmu pada muridnya, apakah dia memberi buku? Enggak. Guru silat menurunkan ilmu pada muridnya, ya dia dengan praktek gitu. Kamu harus begini, 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 itu menurunkan ilmu gitu. Jadi itu aja dia ngerti bahasa guys. Dia menyamakan menurunkan itu berarti artinya adalah memberi buku. Ini luar biasa, logikanya pemahaman bahasanya hancur nih guys orang beneran. Kacau nih. Katakan Quran. Oke, sekian video kali ini. Oke, ini apa? Kalau teman-teman mau nonton video tentang kritik sejarah terhadap Muhammad, Quran, dan Islam, silakan klik link yang keluar sekarang ini. Oke? Itu sudah saya bantah ya, sebagian kecil. Nanti saya akan nyusul yang lainnya. Jadi dan sekali lagi dia tutup dengan Yesus Kristus penguasa saya. Saya ucapkan sekali lagi ya, Yesus saja nggak bisa menguasai dirinya sendiri. Ya, dia berkata, aku dapat doa dari diriku sendiri. Gitu. Dia butuh bantuan Tuhannya. Dia doa sujud taman Getsemani minta tolong Tuhannya. Ya, kira cawan ini berlalu daripada sesuai dengan kau kendaki, bukan aku kendaki, minta tolong daripada Tuhannya supaya dia diselamatkan dari kesusahan itu guys gitu loh. Dia nggak bisa menguasai kaum Yahudi dan Romawi sehingga dia ditangkap dan disalib versi Kristen gitu kan. Yang bisa menguasai Yahudi sehingga dia dikejar-kejar ya, dilempari batu segala macam, dibully gitu kan. Gitu aja nggak bisa dia kuasai. Israel pun tidak bisa dia kuasai. Coba lihat siapa penguasa Israel? Bukan dia. Coba dia aja disalib gitu kan. Jadi sekali lagi guys ya, bagaimana jadi logika dia nggak main guys, logika berpikir dia nggak main gitu. Dan ujungnya pasti lagu ini. Jadi kita skip aja ya, oke? Karena ujungnya pasti lagu dan itu saya malas, bisa kena copyright dan itu nggak penting bagi saya, oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.